Selamat datang di final Liga Champions. Chelsea captain has it in his hands. He marches forward towards his teammates and he lifts it high into the air. The king to the King's Road are now the kings of European football. Chelsea have won the Champions League. Hai guys, selamat datang di channel saya Dre Satria. Saya lagi-lagi pakai jersey ini karena Chelsea menang Liga Champions guys, dan selamat bagi kalian para fans Chelsea karena Chelsea menang Piala Liga Champions mereka yang kedua. Selamat untuk Thomas Tuchel karena berhasil menjadi pelatih yang hebat dan bisa membawa Chelsea mendapatkan Piala Liga Champions. Karena musim kemarin Tuchel itu gagal membawa PSG sebagai juara sampai di final itu, sampai Neymar tuh nangis-nangis ya nggak dapat piala, dan di musim ini Tuchel berhasil membawa Chelsea memenangkan Piala Liga Champions. Selamat juga bagi para pemain-pemain Chelsea, khususnya N'Golo Kante. Ya, N'Golo Kante ini pemain yang hebat, bertalenta, pekerja keras guys, dan piala ini tuh layak untuk N'Golo Kante karena Kante belum pernah dapat Piala Liga Champions, dan piala ini benar-benar layak untuk dia. Ya, mungkin dari kemenangan Kante, kemenangan Chelsea mendapatkan Liga Champions ini, mungkin Kante bisa Ballon d'Or nih mungkin ya, karena dia sudah memenangkan Piala Dunia, terus musim ini juga bisa memenangkan Piala Liga Champions. Kemungkinan sih dia bisa dapat Ballon d'Or gitu. Selamat untuk N'Golo Kante. Piala Liga Champions ini benar-benar untuk kamu, dan Piala Liga Champions ini memang benar-benar layak kamu dapatkan karena kamu telah bermain dengan bagus sekali, bekerja keras, dan hebat N'Golo Kante. Piala Liga Champions ini juga piala yang paling bergengsi di Eropa, dan pemain-pemain Chelsea ini kan kebanyakan pemain-pemain muda. Jadi mereka sebelumnya itu di tim yang nggak begitu populer gitu kan. Main-main mudanya itu baru-baru, dari Kai Havertz, Timo Werner, Mendy, kipernya itu belum pernah merasakan gelar bergengsi seperti ini. Dan selamat untuk para pemain-pemain muda, apalagi siapa? James ya, Reece James itu orang-orang itu begitu banyak yang nggak suka dengan Reece James, tapi ya Reece James bisa mengangkat Piala Liga Champions, dan selamat juga untuk Reece James. Selamat untuk para pemain-pemain muda ini, mereka di umur yang muda sudah memenangkan Liga Champions. Berita-berita itu juga memberitakan kalau Chelsea itu musim ini itu jor-joran beli pemain itu sia-sia, karena mereka di Liga Inggris di IPL itu cuma dapat peringkat 4. Tapi kok menurut saya sih duit yang dikeluarkan untuk membeli pemain ini, untuk invest di pemain-pemain ini nggak sia-sia, karena Chelsea dapat gelar paling bergengsi di Eropa, gelar kedua Liga Champions mereka. Dan selamat kembali untuk Chelsea. Oke, saya sebelum mereview pertandingan pada hari ini, saya akan lihat dulu line up-nya ya guys. Kita bahas dulu line up-nya. Yang pertama itu dari Chelsea. Chelsea ini memainkan 3-4-3 ya. Timo Werner kembali jadi penyerang. Tapi di pertandingan ini Timo Werner masih bego guys ya. Dia masih gerusa-gerusu. Mungkin masih muda kali. Dapat bola langsung tendang, dapat bola langsung tendang. Dia itu Timo Werner. Timo Werner jadi penyerang, terus kemudian di belakangnya ada Mason Mount sama Kai Havertz. Terus kemudian ada Jorginho main, Kante main, Reece James, Chilwell. Terus di belakangnya ada Rudiger, Silva, dan Azpilicueta. Oke, kita lihat line up dari Manchester City. Manchester City ini memainkan 4-3-3 ya guys. Ini kalau kalian lihat ini nggak memainkan penyerang guys. Ya, nggak ada penyerangnya. Ya, itu di depan Sterling, De Bruyne,
dan Mahrez. Kemudian di tengahnya Foden, Gundogan sama Silva. Kemudian di belakangnya Zinchenko, Diaz, Stones sama Walker. Terus ya kipernya Ederson. Oke, bagaimana sih jalannya pertandingan? Jalannya pertandingan tuh di pertandingan ini City itu lebih menyerang, lebih mengurung pertahanan dari Chelsea, dan Chelsea itu lebih bertahan, guys. Apalagi di babak kedua setelah Chelsea itu mendapatkan gol 1-0, itu bener-bener babak kedua tuh Chelsea bener-bener bertahan, parkir bus, jarang pegang bola, ya sekali-sekali nyerang. Mereka mengandalkan serangan balik, cuman dapat satu serangan balik dari Pulisic gak salah, itu yang serangan balik terbaik, yang cuma one on one lawan kiper tapi nggak gol juga Pulisic ya. Dan City ini meskipun mereka dominan memegang bola banyak gitu, mereka dominan tapi nggak bisa membongkar pertahanan Chelsea. Hasilnya peluang-peluang yang didapat pun juga sedikit karena mereka itu nggak bisa membongkar pertahanan Chelsea. Kalau kalian lihat itu shot on targetnya itu Chelsea 2 dan City cuma 1, guys. Itu menandakan bahwa benar-benar City ini buntu, minim kreativitas, nggak bisa membongkar pertahanan Chelsea, nggak bisa membongkar pertahanan Chelsea. Dan Chelsea ini benar-benar bertahan dengan bagus sekali, apalagi Kante, guys. Wah, Kante itu benar-benar di babak kedua benar-benar berjuang habis-habisan untuk mempertahankan pertahanan Chelsea. Jadi wah, hebat banget. Chelsea beruntung memiliki pemain seperti Kante yang benar-benar solid di pertahanan. Terus di pertandingan ini tuh ada beberapa pemain yang cedera, guys. Jadi yang di kubu Chelsea itu Thiago Silva, backnya ini cedera. Dan ketika Silva ini cedera, ini sempat ketar-ketir, guys, karena waduh, Silva ini kan penting untuk pertahanan Chelsea, guys, dan cedera. Tapi untungnya Chelsea diganti oleh Christensen, dan Christensen ini berhasil tampil baik dan berhasil menjaga pertahanan Chelsea dengan sangat baik sekali. Terus kemudian di kubu City itu De Bruyne itu Kevin De Bruyne ini juga cedera, guys, karena dia tuh bertabrakan sama Rudiger. Kepalanya tuh, mukanya tuh sampai biru-biru, guys. Jadi benar-benar sakit itu tabrakannya. Dan ya, kalau De Bruyne ini cedera, jadinya kreativitas dari Manchester City ini semakin berkurang, dan akhirnya benar-benar minim kreativitas di babak kedua. Apalagi itu peluang-peluang yang didapat City itu hampir nggak ada, guys. Jadi benar-benar shot on targetnya juga dikit, jadi mereka benar-benar kesusahan untuk membongkar pertahanan Chelsea. Jadi benar-benar Manchester City ini dibikin buntu banget. Dan apakah layak pertandingan ini dimenangkan oleh Chelsea? Ya, ini kan pertandingan final, guys. Pertandingan final tuh kadang gol itu yang penting, main bagus tuh nggak penting, guys. Dan banyak sekali tim-tim yang justru yang bertahan dengan baik itu yang memenangkan pertandingan. Dan Chelsea untungnya mereka dapat 1 gol di babak pertama. Mereka unggul duluan sehingga akhirnya mereka bisa bertahan dan bisa menang, guys. Dan ini di babak kedua itu perpanjangan waktunya itu sampai 7 menit, guys. Bayangkan, panjang sekali 7 menit untuk Chelsea itu dibuat deg-degan, dibuat tegang. Mereka harus mempertahankan keunggulan gol mereka itu selama 7 menit di perpanjangan waktu. Yuk kita bahas juga tentang gol yang tercipta. Gol tercipta ini cuma 1, yaitu oleh Kai Havertz. Ini tuh banyak orang menyalahkan Zinchenko yang maju ke depan sehingga Havertz ini nggak offside, guys. Tapi kok menurut saya sih ini kesalahan dari John Stones, karena John Stones maju ke depan, guys. Andai kan John Stones tuh stay di posisinya di belakang, mungkin nggak akan terjadi gol. Tapi karena John Stones ini keluar dari posisinya dan akhirnya kayak Havertz sendirian berhadapan 1 lawan 1 lawan kiper, dan akhirnya gol untuk kayak Havertz, dan golnya keren sih, guys. Oke, cukup sekian ulasan saya untuk final Liga Champions dan dimenangin oleh Chelsea, dan selamat untuk
Chelsea karena sudah memenangkan Piala Liga Champions. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat dan semakin semangat juga untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.